الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Kaum muslimin wal muslimat sidang Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini Senin 17 Juni 2024, seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia merayakan Idul Adha, salah satu dari 3 hari raya dalam Islam: Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Maka pada hari ini kita semua merasakan kegembiraan setelah kita melaksanakan puasa Arafah 1 hari sebelum Idul Adha. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tanggal sebuah hari raya itu diawali dengan puasa. Maka Idul Fitri diawali dengan puasa Ramadan. Idul Adha diawali dengan puasa Arafah dan berpuasa sampai selesai sholat. Dan hari Jumat, Yaumul Jumat, kita disunahkan puasa pada hari Kamis. Inilah tanda sebuah hari raya. Ada puasa dan ada khutbah. Ada khutbah Idul Fitri, ada khutbah Idul Adha, dan ada khutbah Jumat. Maka pada hari raya yang besar ini kita disunahkan pertama untuk bersegera datang ke masjid. Ada yang berjalan kaki, sebaiknya berjalan kaki. Kemudian kita memakai pakaian terbaik, memakai harum-haruman bagi laki-laki, memakai minyak wangi, dan kemudian duduk segera di masjid melafazkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wabillahil hamd. Dan kemudian kata Nabi SAW, pada hari raya Idul Adha ini ada keistimewaan, yaitu wa yaumun nahar la ya'kul hatta yarji'. Pada hari raya ini kita tidak makan sampai kembali kepada rumah, sampai kita pulang, artinya kita berpuasa sampai selesai sholat Id. Sidang Idul Fitri rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di dunia ini telah menciptakan berbagai benda-benda untuk membantu manusia beribadah. Pertama sekali Allah ciptakan matahari. Matahari ini tugasnya untuk membantu manusia menetapkan awal waktu salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Dirikanlah salat ketika matahari tergelincir. Dan itulah tanda waktu salat zuhur. Apabila bayang-bayang sama dengan panjang badan, itulah waktu asar. Apabila matahari itu tenggelam, itulah waktu maghrib. Apabila mambang merah hilang, itulah waktu isya. Dan apabila fajar terbit, itulah waktu subuh. Itulah gunanya matahari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan awal waktu salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan.
Bulan ini diciptakan oleh Allah untuk memberitahu awal bulan dan waktu-waktu untuk haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 189, "Yas'alunaka 'anil ahillah." Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah bahwa hilal itu tanda waktu bagi manusia untuk sholat dan untuk pergi haji. Jadi awal bulan ditentukan oleh bulan itu sendiri. Sidang jemaah rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhuru 29." Satu bulan itu 29 hari. La tasumu hatta tarawul hilal. Jangan berpuasa sebelum terlihat hilal. Tara itu memang melihat, dan itu pasti bisa dilihat. Tidak mungkin Allah suruh melihat bulan dan bulan itu tidak bisa dilihat. Ini batil. Sebab hari ini ada berpendapat tidak mungkin kita lihat bulan. Suatu yang diperintahkan oleh Allah bisa dilihat, pasti bisa dilihat. Jadi di bulan itu dilihat. Namanya ru'yah. Dan ini yang dilakukan oleh tim ru'yah pada hari Kamis sepekan yang lalu. Ternyata bulan tidak terlihat. Maka apabila nanti bulan tidak terlihat, kata Nabi, fa'ukumilul iddata salasin, maka genapkanlah bulan itu 30. Maka bulan Zulqa'dah kemarin ini karena tidak terlihat awal bulan Zulhijjah, maka kita genapkan Zulqa'dah menjadi 30, sehingga 1 Zulhijjah itu terjadi pada hari Sabtu 8 Juni 2024. Karena tanggal 1 Zulhijjah, hari Sabtu 8 Juni, maka tanggal 9 Zulhijjah otomatis sesudahnya. Maka kita puasa Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah di waktu tempat masing-masing. Sidang Idul Adha rahimahumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bulan ini untuk bisa dilihat dari seluruh dunia. Bulan itu bisa dilihat dari Afrika, bisa dilihat dari Eropa, bisa dilihat dari Asia. Hanya saja bulan itu tidak sama terlihatnya. Ketika pada pukul 6.30 sore hari kita di Indonesia tidak melihat hilal, maka kita putuskan Zulqa'dah 30. Artinya besok belum 1 Zulhijjah. Tapi 4 jam kemudian di Saudi Arabia waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tapi di Saudi masih maghrib. Di Saudi terlihat hilal. Maka Saudi memutuskan besok 1 Zulhijjah. Maka akan ada perbedaan antara kita dengan Saudi. Dan memang seperti itu yang terjadi di zaman Nabi dan zaman sahabat. Sidang jamaah rahimahullah, ada seorang sahabat yang bernama Quraib radhiyallahu anhu. Quraib ini dia tinggalnya di Syam atau Suriah sekarang. Quraib ini melihat bulan pada hari Jumat, maka dia berpuasa pada hari Jumat. Artinya hari Kamis sore melihat bulan, maka dia berpuasa hari Jumat. Dan Muawiyah pun berpuasa hari Jumat sebagai penguasa di Suriah pada waktu itu. Lama kemudian dia datang ke Madinah, bertemu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas di Madinah itu melihat bulan pada hari Sabtu, maka orang Madinah berpuasa hari Sabtu. Kemudian Quraisy datang ke Madinah bertemu dengan Ibnu Abbas dan bertanya, "Ya Ibnu Abbas, kapan engkau melihat bulan?" "Kapan engkau melihat bulan?" "Kami melihat bulan hari Sabtu," kata Ibnu Abbas. "Sedangkan kami melihat bulan hari Jumat," kata Quraisy. Lalu kata Quraisy, "Tidakkah cukup penglihatan kami orang Suriah untuk berpuasa hari Jumat?" "Tidak," kata Ibnu Abbas. "Kamu melihat bulan di tempat kamu masing-masing. Kalau kalian bulan hari Jumat, kita berpuasa hari Jumat.
dan kalian bulan hari Sabtu, berpuasa pun hari Sabtu. Inilah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita dengan Saudi itu beda makhluk, beda tempat terbitnya matahari. Hari ini kita sholat Id jam 7 atau jam 8, di Saudi masih jam 4 malam. Bukan kita mengikuti Saudi, mendahului daripada Saudi. Tapi wukuf di Arafah memang harus ikut peraturan kerajaan Saudi. Karena wukuf di Arafah hanya ditetapkan oleh Raja Saudi. Kalau wukuf di Arafah, tempatnya memang di Arafah dan semua harus ikut Arafah. Tapi yang tidak berada di Arafah, maka makhluknya adalah sesuai dengan tempat masing-masing. Sidang Abdullah rahimahumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah SAW menyampaikan agama ini, membawa risalah Islam ini sudah lama, 1440 tahun yang lalu. Dan ketahuilah sidang jamaah bahwa Nabi dan sahabat tidak memiliki handphone. Nabi dan sahabat tidak memiliki grup WhatsApp. Nabi dan sahabat tidak punya internet. Dan pernah Nabi telepon, jam berapa sekarang di Makkah? Sudah wukuf atau belum? Karena Nabi pun tinggal di Madinah waktu itu, wukuf sudah ada di Arafah. Dan pernah Nabi terima fax atau email ke Makkah, Makkah sudah wukuf belum? Karena wukuf itu memang di Arafah, tapi tempat kita ini dilihat bulan masing-masing. Begitu juga sahabat. Ada sahabat yang berjalan setelah haji itu, ada yang ke Ethiopia, ada yang ke Uzbekistan, ada yang ke Baru Tapanuli Selatan. Bagaimana dia mengetahui orang wukuf? Dia tidak pernah tanya orang wukuf. Yang pasti tanggal 1 Zulhijjah sudah ditetapkan awal bulan, berpuasa tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10 hari raya Kurban. Segitu mudahnya agama ini dijalankan. Tidak perlu teleponan, tidak perlu ada debat-debat. Tanggal 9 waktu setempat kita berpuasa, tanggal 10 kita berhari raya. Ada orang mengatakan, kalau gitu kita kembali saja ke zaman onta. Itulah kuno. Ketahuilah sidang jemaah, khairun nas qarni, sebaik-baik zaman aku, kata Nabi. Summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum, kemudian sesudahnya. Sebaik-baik masa, sebaik-baik contoh zaman aku, kata Nabi. Zaman aku tidak ada telepon, tidak ada internet, sehingga menetapkan awal salat itu berdasarkan tempat masing-masing. Dan kalau orang mengatakan zaman onta, memang zaman onta itu yang paling baik, naik onta itu yang paling baik. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana onta diciptakan? Onta ini mampu sekali minum 200 liter, sementara mobil kita Innova cuma 50 liter. Onta ini mampu berjalan 2 bulan tanpa makan, tanpa minum, sementara Innova kita 100 kilo sudah habis. Kita diperintahkan untuk meniru Nabi SAW. Kalau memang gak usah diuntung apa itu? Karena dalam unta itu ada beberapa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah Allah, hari ini orang banyak sekali melecehkan sunnah. Kalau berjalan Ustaz diuntung, kalau itu sikat gigi, nggak perlu pakai pesoden, pakai siwak. Memang sunnah Nabi itu pakai siwak. Nabi mau sholat bersiwak seperti ini, mau makan bersiwak dengan siwak ini, mau tidur bersiwak dengan sikat siwak ini. Karena dalam siwak ini diletakkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada pesoden, bukan pada lidah. Hari ini orang melecehkan sunnah. Memang sunnah ini akan hilang, kata Nabi. Sebagaimana kata ini, lama-kelamaan pakaian akan luntur. Orang lama-lama menghilangkan sunnah.
Kenapa Nabi berkhutbah pakai tongkat? Karena Nabi memang panglima perang. Sewaktu-waktu musuh bisa datang menyerang, dan Nabi khutbah pakai tongkat. Nabi pakai jubah, Nabi pakai sorban. Seperti inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sidang jemaah rahimahumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kali sidang jemaah, ada seorang sahabat berkuda. Sahabat ini berkuda melewati sebuah pohon. Tiba-tiba dia merunduk ketika lihat di pohon itu. Ditanya oleh sahabat yang lain, "Ya fulan, kenapa kamu merunduk? Sedangkan pohonnya sudah ditebang." Kata sahabat ini, "Betul, dulu saya berkuda bersama Nabi melewati pohon ini, Nabi merunduk. Sekarang pohonnya sudah ditebang. Tidak ada batang pohon itu, tapi karena saya cinta kepada Nabi, saya suka kepada Nabi, saya tetap merunduk." Begitulah terjadi kalau kita sedang haji, kita mencium Hajar Aswad. Apa gunanya mencium Hajar Aswad? Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, "Hai Hajar Aswad, engkau hanya batu, tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan mudarat. Tapi karena aku lihat Rasulullah SAW mencium engkau, maka aku cium engkau." Jadi mencium Hajar Aswad kenapa? Meniru daripada Rasulullah SAW. Begitu juga kalau Nabi itu makan, Nabi makan pakai tangan, sidang jemaah. Dan setelah makan baru menjilat tangannya, dijilat satu persatu. Ini Ustaz sudah kuno, sudah ketinggalan zaman, orang sekarang makan pakai sendok. Ketahuilah sidang jemaah, jauh bedanya antara tangan dengan sendok. Tangan kanan kita ini memiliki sebuah enzim. Apabila kita makan, kita jilat, dia memiliki enzim untuk membantu pencernaan. Sehingga kita jilat, dia membantu pencernaan. Sedangkan tangan kiri mengandung antiseptik. Kalau kita makan, antiseptik ini rusak organ kita, maka dipakai untuk cebok tangan kiri. Maka anak-anak yang tidak, anak-anak yang pakai tangan kiri boleh dia badminton, boleh dia main tenis, pakai tangan kiri. Tapi kalau makan, kata Nabi, jangan pakai tangan kiri, karena ini berbahaya. Sudah dipahami Allah. Rasul lebih tahu daripada kita apa yang tidak kita ketahui. Makan dengan tangan kanan dan makan itu duduk, kata Nabi, supaya perut kalian itu terisi sepertiga dengan air, sepertiga dengan udara, sepertiga dengan makanan. Maka sunnah Pak, makan orang Minang itu baradai itu duduk. Hari ini sedang jemaah, banyak orang baradai, banyak orang pesta makan berdiri. Ini kita tidak ubahnya dengan hewan. Kalau kita makan berdiri sama dengan hewan, perut kita tidak ada yang menakar, tidak ada yang menahan. Maka kata Nabi, sunnah engkau itu makan duduk, supaya kalian sehat. Dan ada lagi yang menghina, sidang jemaah Allah, 10 hari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah kita tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Tapi ada pula ustaz mengatakan, oh itu tidak betul itu. Masa kita tidak memotong kuku 10 hari, sedangkan Islam mengajarkan kebersihan. Betul, Islam mengajarkan kebersihan, tapi ini perintah Allah. Perintah Allah, janganlah kamu potong rambutmu, jangan potong kukumu, jangan potong bulu sampai dikorbankan sampai hari raya korban. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih tahu daripada Tuhan. Sidang jamaah Idul Adha rahimahumullah. Jadi inilah sunnah yang harus kita hidupkan. Sidang jamaah rahimahumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lillahi ta'ala. Jamaah Idul Adha rahimahumullah. Hidup kita yang pendek ini, kita sudah diberi oleh Allah nikmat yang banyak. Mata sehat, badan kuat, telinga masih mendengar, hati masih bisa merasakan, diberi nikmat keluarga, ada istri, diberi nikmat anak, ada cucu,
diberi nikmat sekolah, ada S1, S2, S3, bahkan ada yang guru besar, diberi pula jabatan, pangkat, diberi pula keturunan, diberi pula berbagai fasilitas. Maka atas berbagai nikmat yang banyak ini kata Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberi kalian nikmat yang banyak. Cuma kalian saja tidak merasa telah mendapat nikmat. Bayangkan sudah jemaah, kalau matahari ini sehari saja tidak beroperasi, kemarin mati lampu sehari se-Sumatera berkeliling, baru 1 hari matahari mati PLN mati. Bagaimana kalau listrik Allah matahari ini mati? Kemarin di Cina sudah jemaah, hari Sabtu tengah hari jam 1 siang matahari ini mundur, mati matahari, semua orang bingung. Bagaimana kalau matahari berhari-hari tidak mati? Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan Allah turunkan dengan tepat, titiknya kecil-kecil, nikmat. Hujan nikmat, enggak hujan nikmat. Kalau hujan nikmat bagi tukang bakso, kalau enggak hujan hari nikmat bagi tukang somai. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Dan nikmat yang lebih besar lagi kita sebagai orang beriman adalah nikmat agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah disempurnakan agama dan Islam itu adalah nikmat. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho hanya Islam sebagai agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Kenapa dikatakan nikmat sidang jemaah? Karena seluruh orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mukhlisan secara ikhlas dakhala jannah akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa saja, walaupun nanti ditimbang ternyata dosanya banyak daripada pahalanya. Kalau pahala banyak ya dosa, ya alhamdulillah, langsung jalan tol. Tapi kalau dosa banyak daripada pahala, maka ditimbang, dia akan masuk neraka. Tetap masuk neraka. Tapi ketika di neraka dilihat oleh Allah, dalam hadis qudsi diterangkan, ketika ada seorang hamba Allah yang pernah mengucapkan syahadat, di dalam neraka Allah katakan, yakhruju minan nar, keluarkan dari neraka, man qala la ilaha illallah, siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbi iman wal zarrah, karena dalam hatinya ada iman walaupun sakit walaupun sebesar zarrah, sebesar debu, tapi itu sangat penting di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu beruntung kita orang beriman ini. Sebaliknya orang yang tidak beriman, Pak, walaupun inovasinya banyak, walaupun gedung rumahnya tinggi, walaupun tamannya luas, walaupun istrinya cantik, walaupun depositonya banyak, dia hanya menikmati dunia ini sebentar saja. Kemudian dia akan mendapat azab yang besar. Allah Subhanahu wa taala dan surat Sajadah mengatakan, "Wa man yuziqannahum minal azabil adna duna azabil akbari la'allahum yarji'un." Akan kami berinya azab persepot sebelum azab yang besar nanti di akhirat. Maka melihat orang kafir ini sidang jemaah, jangan terpukau, jangan tertipu. Inyo nak sembahyang, inyo nak mengenal Allah, bahkan menghina Allah, tapi rezekinya banyak, pitinya banyak, pangkainya naik tawi, jabatannya naik tawi. Kenapa? Karena Allah telah membuat ketetapan sidang jemaah bahwa orang kafir ini azabnya ditunda. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Orang kafir ini memang diberi nikmat di dunia, tapi nanti pelan-pelan, lambe-lambe akan Allah tarik kepada kebinasaan. Jangan terpukau. Maka beruntung kita menjadi orang beriman ini. Rezeki kita, dunia kita,
akhirat kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas nikmat yang banyak itu, inna a'tainaka al-kautsar. Allah minta dua saja, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkorban. Sidang jemaah, tidak ada ibadah yang lebih disukai Allah daripada salat. Ayu amalu afdal ya Rasulullah, amal apa yang paling disukai Allah? Ya Rasulullah, kata Nabi, as-salatu fi awal waktiha, salat di awal waktu. Ketika mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disabui nama Allah itu bergetar hati kita. Itu baru betul iman kepada Allah. Mana Allah disebut alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan normal kita sholat zuhur sampai rakaat. Kalau kita sedang pergi ke Bukit Tinggi, sholat zuhur 2 rakaat. Ketika kita dalam perang, sholat zuhur 1 rakaat. Tidak bisa ditinggalkan sholat. Kalau kita sehat, sholatnya berdiri. Kalau tidak sehat, sholatnya duduk. Kalau tidak sehat, sholatnya berbaring. Maka sholat tidak bisa ditinggalkan. Sebab kalian kalau sudah meninggalkan sholat, berarti putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak, layang Pak, kalau lah putih Pak. Layang-layang kalau lah putih Pak, tidak bisa dikendalikan. Abang ke kemari, kadang tersangkui di betang Karambia, kadang masuk ke betang Kuranji. Tidak ada harapan orang yang tidak sholat ini Pak, akan baik, ada harapan. Maka sholat ini jangan ditinggalkan. Kalau puasa masih bisa ditinggalkan karena kita musafir. Kalau zakat bisa dan berzakat kalau kita miskin. Kalau haji bisa saja kita tidak haji karena belum mampu. Tapi kalau sholat Pak, tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Kata Nabi SAW, "As-salatu rasul fil jasad." Sholat itu kapal pada badan. Kalau tangan tidak ada masih disabit ulang pontong. Kalau kaki tidak ada masih disabit si pontong. Tapi kalau kapal tidak ada obat. Indah manusia menilai mayat yang berjalan. Awak nak sembahyang Pak, kapal tidak ada berjalan-jalan di kampung Pak. Bahas semuanya. Kapal tidak ada. Ini yang mudik di kampung Pak. Mayat yang berjalan. Maka kata Nabi, sholat. Sholat inilah yang bisa kita banggakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat inilah tanda orang Islam, tanda orang mukmin. Kata Nabi, inna baina rajul wal kufri wasyirk tarkus sholat. Beda antara orang iman, orang kafir, orang musyrik itu sholat. Mantara ke sholat fahuwa kafir. Siapa yang tidak sholatlah kafir Pak. Kalau orang kafir Pak, tidak boleh menikahkan anak. Kalau bapaknya tidak sholat, dia tidak lagi bisa menikahkan anak karena dia semuanya telah kafir kepada Allah. Kalau bapaknya tidak sholat, dia tidak ada hubungan waris lagi dengan anak karena bapaknya kafir, tidak bisa mewarisi orang Islam. Kalau tidak sholat Pak, dalam perang boleh dibunuh. Hukum perang. Karena orang kafir tandanya tidak sholat. Maka sholat ini kita jaga. Sholat inilah yang akan membentengi kita. Dan sidang jemaah, jamaah rahimakumullah, sholat inilah yang membuat kelalaian selama ini sehingga terjadi musibah di mana-mana. Terjadi galodo di Lubanai, galodo di Agam, gunung Merapi meletus, banjir bandang, longsor, semua terjadi karena kita tidak atau melalaikan sholat. Cari apa di tempat-tempat wisata itu, ketika mereka mandi-mandi, awalnya yang mandi ini anak-anak, biasalah yang mandi anak-anak. Tapi kemudian anaknya mandi, ibunya mandi dulu. Terbuka aurat.
di tepi jalan, mencari ibunya mandi apa di satu mandi Pak. Bercampur aduk laki-laki perempuan. Tidak ada lagi Minangkabau adat bersani syarat bersani kitabullah, semua slogan-slogan Pak. Awak mengicet Islam tu orang Minang tu agama tu hanya slogan. Tak nampak lepas aurat dibuka di mana-mana. Maka Allah hancurkan tempat-tempat itu dan Allah tinggalkan masjid. Di Lembah Anai ada Masjid Al-Hidayah, ini duit oleh Haji Hidayah, alhamdulillah. Di Baso, di mana-mana tempat Allah tinggalkan masjid untuk mengingatkan kita sudah banyak meninggalkan masjid. Ketika azan berkumandang tak bergetar hati mereka. Tak ada yang mendatangi masjid. Silakan Allah. Ini evaluasi kita pada Idul Adha. Kalau waktu nak sholat Pak di Kuranji Pak, kau batang Kuranji ya dari saudara Pak. Jangan kamu kira ini aman Pak batang Kuranji Pak. A'amintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul ardh fa idza hiya tamur am amintum man fis samaa'i yursila 'alaikum hasiba fa sata'lamuna kaifa nasir. Allah bisa saja suruh air ini meluap, suruh bumi ini tidak menelan air. Sidang jemaah, kenapa terjadi banjir bandang? Karena bumi diperintah oleh Allah, hai bumi jangan telan airmu. Bumi menolak. Banyak orang yang sholat. Kata bumi, sebanyak manusia di dunia, engkau lah yang paling aku benci. Mencari orang yang sholat Pak. Maka air menolak untuk menelan. Bumi menolak menelan air. Tapi zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika terjadi banjir bandang, kata Allah, hai bumi telan airmu. Maka bumi ini menyerap air Pak. Kini bumi kita ampun yang menyerap air Pak. Karena kita sudah bangkang, sudah durhaka kepada Allah SWT. Bukan masalah pohon. Di Saudi tidak ada pohon Pak. Di Afrika tidak ada pohon, tidak ada banjir. Pohon banjir ini dikendalikan oleh Allah SWT. Pasal ini yang kedua, wata, berkorbanlah. Sidang jemaah, ketika terjadi perang Badar, maka musuh Nabi yang terbesar namanya Abu Jahal berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin. Ketika Abu Jahal berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin, kata Nabi, penggal lehernya. Dipenggal leher Abu Jahal, diletakkan kapal Abu Jahal itu dalam nampan, diserahkan kepada Nabi. Disitulah Nabi bersabda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama ahzabah. Kata Nabi, sadaqa wa'dah, betul janji Allah. Wa nasara 'abdah, dia akan tolong kaum muslimin. Wa 'azza jundah, dia akan menangkan tentara Islam ini sendiri. Wahazamal ahzab wahdah, dia akan hancurkan kekuatan batin ini dengan tangan Allah itu sendiri. Itu yang kita baca waktu takbir Pak. Bukan sembarang takbir itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, shadaqa wa'ada. Kita akan mendapat janji daripada Allah apabila agama itu betul-betul kita tegakkan. Maka untuk hari raya ini kita diuji oleh Allah SWT, yaitu berkorban. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Siap jemaah. Bahkan Nabi Ibrahim pun itu baca berselawat setiap solat. Karena pengorbanan Nabi Ibrahim ini luar biasa, melebihi manusia biasa. Bagaimana melebihi manusia biasa? Pertama, di umurnya masih muda, dia mesti melawan bapaknya sang pembuat batu. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya Abi, ya bapakku Azar, Amin tafaz, apakah engkau mengambil asnaman alihatan selain Tuhan selain Allah? Saya lihat engkau dalam kesesatan yang nyata.
Bayangkan Pak, kita seorang nabi, kita seorang pembawa risalah yang menegakkan syariat, tapi apa waktu mana yang tukang baik patung Pak? Tak balik ke ujiannya, dakwahi bapaknya tu. Kata Ibrahim, ya bapakku, engkau lihat engkau dalam kesesatannya Pak. Balik Pak, menyampaikan dakwah ke apa waktu. Bayangkan kita seorang nabi, tapi tak tahu Pak apa waktu saudaraku Rasulullah. Begitu juga Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib salah seorang yang dijamin masuk surga, tapi dia sudah tahu kalau bapaknya Abu Thalib masuk neraka. Rasulullah. Itu yang dialami oleh para nabi termasuk Nabi Ibrahim. Apa akan dia masuk neraka lebih nyata oleh Allah dan Quran. Tapi Nabi Ibrahim tegar. Kemudian dia datang lagi ujian kedua, melawan Namrud ini sangat bengis Pak, kejam. Siapa saja bisa dia matikan, siapa saja bisa dia hidupkan. Kata Namrud, aku bisa menghidupkan dan mematikan manusia. Kata Abu Ibrahim, kalau engkau betul Tuhan, coba terbitkan matahari di barat, tenggelamkan di timur. Kalau engkau betul Tuhan. Marah Namrud, emosi Namrud, sehingga diperintahkan Ibrahim untuk dibakar. Nabi Ibrahim diperintahkan dibakar, artinya Pak, menghancurkan karir, menghancurkan bisnis. Pak, yang melawan penguasa ini Pak, untuk menegakkan kebenaran Pak, habis karirnya, tidak dapat jabatan, tidak dapat ruangan kalau menegakkan keadilan kebenaran ini Pak. Yang benar ini kok, yang bohong yang mendadak nyalih Pak. Ini yang dialami oleh Ibrahim AS. Tapi dia lawan. Sehingga ketika diletakkan ke dalam api, Nabi Ibrahim berdoa, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, Hasbunallah, engkaulah sebaik-baik penolong, wa hasbunallah wa ni'mal wakil, engkaulah sebaik-baik pewakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Apa akibatnya Pak? Api yang tadi sifatnya membakar, tapi bisa menjadi dingin karena doa daripada orang yang soleh. Allah perintahkan kepada api, ya nar, hai api, dinginlah. Wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Jadi api ini bisa membakar Pak, kalau kita dilindungi Allah. Berapa banyak Pak tempat terbakar di dunia ini Pak? Ada Quran Pak, tidak terbakar. Berapa banyak toko sekitarnya terbakar? Ada satu rumah tidak terbakar. Di Pasate dulu Pak, terbakar seluruh toko di Pasate. Ada musola Pak di Pasate itu Pak, tidak tersentuh oleh api Pak. Tidak tersentuh oleh api, karena api ini membakar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air menenggelamkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air ketika bertemu dengan Nabi Musa, justru Nabi Musa bisa melewati Laut Merah dengan selamat. Tapi Allah yang tidak taat kepada Allah Pak, sakit tiksu hujan Pak, menjadi banjir bandang, menjadi musibah karena kita jauh daripada Allah. Kemudian apa lagi ujian Ibrahim? 85 tahun Pak, tidak dapat anak. 85 tahun berkeluarga, belum dapat anak. Ini ujian daripada Allah. Selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Akhirnya kan rajin berdoa, dikabulkan oleh Allah, diberi anak yang soleh, namanya Ismail. Lah diberi anak yang soleh Pak, belum selesai ujian, baru anak itu lahir, baru beberapa hari suruh tinggalkan bersama Siti Hajar di Ka'bah. Yang tidak ada makanan, yang tidak ada minuman, tidak ada ATM, tidak ada air isi ulang. Tapi Nabi Ibrahim taat kepada perintah Allah SWT. Tinggalkan istri dan anak, 3 balik tahun namanya Pak. Belum lagi selesai, setelah 3 balik tahun Pak, dan bertemu dengan anak, Nabi Ibrahim bertemu dengan anak, suruh potong anak. Sidang jemaah rahmatullah, kalau anak Pak, anak yang mada, anak yang takwa, tidak sembahyang Pak, suruh potong jadi lah Pak. Iku anakku, anak yang ilmu, halim, anak yang cakap, anak yang ganteng, disuruh potong ya Allah. Ini ujian yang besar. Maka pada hari korban, hari raya, waktu wukuf di Arafah,
orang berpikir, Pak, antara iman dan eman. Kata si iman, nikmatlah banyak, aku harus berkorban. Tapi kalau kata si eman, aku lu berkorban kini dah. Kau cicilan unda ke dibagi, uang sekolah ke dibagi, cicilan ikut banyak dah. Nak usah berkorban, kata si eman. Tapi si iman, nikmatlah banyak korban. Baparanglah iman jadi eman. Itu yang terjadi pada waktu wukuf di Arafah. Tapi Nabi Ibrahim tekad berangkat ke Musdalifah, mengambil batu untuk melontar jumrah pada hari Mina tanggal 10 Zulhijjah. Masuk Mina, Bismillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim sukses. Maka kemudian digantilah korban ini dengan kibas yang lebih besar. Bihizbin azim. Bapak dan ibu, korban bukan hari ini terakhir, masih ada 3 hari lain, masih ada waktu Pak untuk berkorban, dan Allah menjanjikan akan diganti Pak dengan korban yang lebih besar, kibas yang lebih besar, dan Allah tidak pernah ingkar janji Pak. Sadaqallahul azim. Allah itu maha benar dengan segala janjinya. Maka waktu kita ini Pak, 3 hari lagi, 4 hari dari sekarang, masih ada waktu untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua korban kita ini nanti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Korban itu dari kata qaraba yang berhubung kurbanan, artinya dekat, upaya mendekatkan diri dengan Allah. Kalau daki bapak, seluruh permintaan akan Allah penuhi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Akan kupenuhi seluruh permintaan kalian kalau kita dekat dengan Allah. Terakhir sudah dimahramullah, ada seorang yang ingin pergi haji di daerah Timur Tengah. Namanya Hatim. Hatim ini miskin Pak, anaknya banyak, pencarian dan jadi Pak, tapi dia ingin pergi haji. Maka dia berkata kepada istrinya, Bu, kamu ingin pergi haji? Maka istrinya bilang, bagaimana bapak mau pergi haji? Nafkah di rumah tidak ada, PT tidak ada. Kata anaknya, biarlah bapak pergi haji, karena haji waktu itu cukup berjalan kaki Pak. Lalu pergilah Hatim ini pergi haji, ditinggalkan istri dan anaknya tanpa bekal di rumah. Lalu tiba-tiba sedang jemaah, raja daripada kampung itu mengadakan sidak perjalanan ke kampung-kampung. Tiba-tiba sang raja ini merasa haus, lalu dia berhenti di depan rumah Hatim. Dia minta air minum, diberilah air minum. Ternyata air minum ini sangat lezat, sangat nikmat, sehingga raja terkesan, siapa ini yang punya air ini? Kata pengawal, ini rumah Hatim. Mana Hatim? Dia pergi haji. Siapa yang memberikan nafkah istri anaknya? Tidak ada. Kata raja, hai prajuritku, semua uang yang di kantong-kantong kalian keluarkan, berikan kepada Hatim. Lalu dalam sekejap sedang jemaah, Hatim menjadi kaya raya. Anak Hatim menjadi kaya raya. Tapi anak yang terkecil menangis. Kenapa kau menangis nak? Kata anaknya kecil ini, Bu, kita dipandang oleh raja sesaat saja, kita menjadi kaya raya, berubah nasib orang. Bagaimana kalau kita dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Raja daripada segala raja, tentu akan lebih besar lagi nikmat yang akan kita peroleh. Maka itu untuk merubah nasib secara luar biasa, tidak ada cara lain. Fasholli li rabbika wanhar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani ma iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya wal mursalin wa khataman nabiy sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'in wa man jahada fi sabilillah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah.
فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا حجا مبرور وشيئا مشكور وذنبا مغفور وعملا صالحا مقبول وتجارة لن تبور. يا علم ما في الصدور أخرجنا يا الله، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاء والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعلنا حجا مبرورا وشيئا مشكورا. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصرنا المسلمين مجاهدين في إندونيسيا، Sumatera Barat, Minangkabau, في ماليزيا، بورما، فilippina, China, Bangladesh, India, Pakistan, Afghanistan, Iraq, Iran, Sudan, Mesir, Libya, Suriah, في فلسطين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصرنا المسلمين مجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.